Nggak boleh pemerintah diam. Pemerintah itu pemimpin. Pemimpin itu orang tua bangsa. Orang tua bangsa itu harus menjaga rakyatnya supaya tidak diadu domba oleh siapapun juga. Insya Allah. Kalau buku-buku macam ini dibiarkan, kacau ini negeri. Saya mau tanya sama yang hadir, apa kita semua kalau dengar Imam Nawawi dihina, kita bisa diam? Apa kita bisa diam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disesat-sesatkan? Apa kita bisa diam Imam Suyuti dikafirkan? Apa kita bisa diam Imam Ghazali yang bukunya kita baca tiap hari, Ihya Ulumuddin, yang diakui oleh para ulama, saudara, dikaki maki kita diam? Nggak mungkin dong. Mereka sendiri kalau guru-guru mereka dikaki maki mereka marah kok. Apalagi imam-imam kita. Maka itu kita minta. Ini PR kita sudah banyak. Kita lagi menghadapi Ahmadiyah belum selesai. Menghadapi liberal belum selesai. Jangan adu domba sesama kita, saudara. Sama itu saya ingatkan kepada jamaah yang hadir di sini, tolong jangan mau diadu domba antar madhab. Kita mesti tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Mana yang harus kita hadapi dengan tegas untuk kita luruskan, dan mana yang harus kita hadapi dengan dialog, saudara. Jadi tidak tiap persoalan dihadapi dengan otot, dan tidak tiap persoalan juga harus dihadapi dengan dialog. Ada yang harus kita hadapi dengan dialog, diskusi, tapi ada juga yang harus kita hadapi dengan tindakan, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam pengajian ini bisa didengar, dicerna dengan baik oleh seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga para pendengar rasil. Sehingga ke depan kita mesti lebih hati-hati. Kalau mau hadir di suatu majelis, lihat-lihat dulu, ini majelisnya majelis apa. Kalau majelisnya majelis caci maki ulama salaf, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki sahabat Nabi, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki ahlul bait Nabi, jangan hadir, saudara. Jangan, untuk menyelamatkan akidah kita. Anda boleh hadir majelis taklim mana saja. Anda boleh belajar dengan guru yang mana saja. Enggak, Anda tidak terkekang harus diikat, oh ngaji harus di sini saja. Tidak. Hadiri semua majelis-majelis, tapi hadiri majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita kebenaran, bukan kesesatan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita persatuan, bukan perpecahan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada ahlul bait dan para sahabat Nabi, cinta kepada para ulama dan kaum muslimin, bukan menanamkan kebencian dan permusuhan, saudara. Kalau Anda dapatkan majelis-majelis yang mengajarkan kita kebencian, permusuhan sesama umat Islam, tinggalkan majelis tersebut. Apalagi mencaci maki ulama-ulama salaf seperti yang kita ceritakan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah menyelamatkan iman kita, Islam kita, akidah kita, dan kita semua disatukan. Amin. Nah, kita di Indonesia ini kita lihat kita sedang bangga. Ada NU yang ikut mazhab Imam Syafi'i, ada Muhammadiyah yang menggunakan tarjih di antara 4 mazhab, saudara. Kemudian ada Al-Irsyad yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4. Kemudian ada Al-Wasliyah yang mengikuti juga mazhab Syafi'i, saudara. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4, saudara. Ini mereka semua udah hidup rukun, bersaudara. Mereka saling kerjasama satu sama lainnya. Jangan lagi dirusak dengan persoalan-persoalan semacam ini, saudara. Para habaib, para masyaikh kita bangga. Saat ini kita lihat di mana-mana mereka saling bersilaturahmi, duduk bersama, ngaji bareng. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan, tapi mereka tidak berbeda di dalam usuluddin, saudara. Nah, ini harus kita jaga. Jangan mau lagi diadu domba. Cukuplah. Dulu berapa puluh tahun yang lalu, cukuplah NU dengan Muhammadiyah harus ribut gara-gara kunut subuh. Cukup sudah, saudara. Itu puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Orang-orang NU sudah cerdas-cerdas, orang-orang Muhammadiyah sudah maju-maju, saudara. Nggak ada lagi di antara mereka yang ribut soal baca kunut dalam sholat subuh. Nggak ada. Nggak ada lagi di antara mereka yang ribut tentang apakah peringatan Maulid boleh atau tidak. Nggak ada. Ya, mereka beradu argumentasi dalam suasana kekeluargaan, saling tukar hujah, saudara, saling menghormati.
Dan udah nggak ada itu zaman sekarang. Kalau dulu ya, gara-gara Maulid Muhammadiyah NU ribut, gara-gara kunut ribut, gara-gara tahlilan ribut. Tapi seiring dengan berjalannya zaman, seiring dengan makin terbukanya wawasan mereka, seiring dengan makin bertambahnya ilmu mereka, seiring dengan makin banyaknya pergaulan mereka, akhirnya mereka bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut dalam ruang lingkup persaudaraan umat Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian muncul lagi sekarang yang baru-baru ini, saudara, kaki maki sana, kaki maki sini, mengkafir-kafirkan sana, mengkafir-kafirkan sini. Nah, ini yang akan membuat pecah belah kita. Nah, karena itu sekali lagi, Anda boleh belajar sama siapa saja, tapi tolong lihat-lihat guru dan majelisnya mengajak ke jalan kebenaran atau mengajak kepada jalan kesesatan. Selama diajak Anda ke jalan kebenaran, hadir. Mau majelisnya Habib, mau majelisnya Syekh, mau majelisnya Ustadz, mau majelisnya Kiai, mau majelis siapapun dari umat Islam, selama di sana ada ilmu, itu saudara merupakan riyadul jannah, raudhatun min riyadil jannah. Pelajarin, belajar dengan habaibnya, dengan masyaikhnya, dengan kiainya, dengan ulamanya. Ambil ilmu mereka selama mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi saya cukup gerah baca buku-buku semacam ini, saudara. Ya, kalau bagi kalangan ulamanya saya tidak khawatir. Nah, tapi di kalangan umat ini kan buku jadi mengadu domba. Nanti yang Asy'ari marah, kurang ajar kita dikafirin. Ya, Maturidi juga marah, kurang ajar kita dikafirin. Nah, ini akhirnya nanti bisa menimbulkan bentrokan. Na'udzubillah min dalik. Jadi melalui pengajian ini dan melalui radio Rasil juga kita ingatkan, tolong buku-buku semacam ini jangan lagi diterbitkan. Hati-hati. Kalau Anda tidak memperhatikan peringatan ini, jangan salahkan umat Islam kalau besok umat Islam menumpahkan kemarahan kepada Anda. Hati-hati. Ini peringatan. Nah, jangan lagi Anda lakukan itu. Tapi ajarkanlah umat ini apa arti mahabbah, apa arti ridho, apa arti persatuan, apa arti saling menghargai. Kalau mau dialog, ayo dialog secara kekeluargaan. Jangankan kepada sesama umat Islam. Allah mengajarkan Nabi di dalam surat An-Nahl, tatkala Nabi ingin berdakwah kepada ahlul kitab, kepada orang kafir. Apa kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini Allah turunkan untuk memberikan arahan kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Satu, dakwah dengan hikmah. Dua, dakwah dengan mau'izah hasanah. Tiga, dakwah melalui apa? Melalui dialog dengan cara yang terbaik. Nah, kalau sama orang kafir aja kita disuruh dialog dengan cara yang terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam, apalagi dialog sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya ingin ingatkan, saudara. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah mempersatukan kita semua, Allah menjauhkan kita dari perpecahan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Nah, untuk itu mari kita baca doa bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan para syuhada Badar, para pejuang Badar, para mujahid Badar, mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita dengan kemuliaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita minal afat, dari segala bencana, musibah, malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita buka untuk tanya jawab, maka saya ingin umumkan dulu kepada semua yang hadir bahwa alhamdulillah dari bantuan para jamaah kita, akhirnya aula terbuka tempat ngaji ini selesai. Nah, ini jadi banyak pihak yang membantu dari jamaah-jamaah kita semua. Nah, mudah-mudahan bulan yang akan datang di sana sudah kita buat layar, di depan juga sudah kita buat layar. Jadi kita sedang mengupayakan infokus dengan lumen yang tinggi supaya tidak kalah dengan cahaya matahari. Jadi kalau ditembakkan ke layar
bagaimana dalam ruang terbuka ini tetap memberikan gambar yang bagus dan jelas. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, di bulan depan sarana tersebut sudah tersedia dalam majelis kita, sehingga kita bisa gunakan lagi sebagaimana biasa laptop dengan menggunakan PowerPoint, supaya nanti kalau jamaah ada yang mau nyatet dalil, yang nyatet persoalan, lebih mudah insya Allah. Nah, jadi di majelis ini di samping kita nih ada toilet, ada kamar kecil. Jadi kalau nanti ada mau kamar kecil, di belakang sana ada, di samping ada, bisa lewat dari belakang, dari samping. Nah, adapun untuk ibu-ibu itu ada di belakang sekali tempat majelis kita yang lama. Nah, majelis kita yang lama kita peruntukkan bagi kaum ibu. Nah, di sana ada ustazah-ustazah yang kumpul, dan kalau tempat itu tidak cukup buat kaum ibu, masih ada lantai 2. Jadi di rumah lantai 1, lantai 2 itu khusus buat kaum ibu. Jadi kalau di sana tidak cukup, bisa ke rumah lantai 1 maupun lantai 2. Nah, ini sekedar pengumuman. Nah, kemudian bagi mereka yang belum punya kitab burda, ada di sana disediakan, ada kitab burda sudah dicetak, dan juga ada suara Islam yang terbaru. Jadi kalau tadi mau tahu tentang apa yang disampaikan Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, bagaimana perkembangan peristiwa Palangkaraya Kalimantan Tengah, silakan beli suara Islam terbaru. Di sana ada wawancara eksklusif Haji Munarman SH dengan suara Islam, dan di sana juga ada kronologis, ada peristiwa, dan ada perkembangan terakhir. Nah, karena dalam perkembangan terakhir, beberapa gembong pelaku pengepungan rombongan FPI di Palangkaraya itu sudah ditangkap, yaitu Lukas Tingkes dengan 2 kawannya sudah ditangkap, karena memang orang ini sudah terpidana korupsi sejak 2 tahun yang lalu. Cuma kejaksaan di sana tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Nah, karenanya seminggu yang lalu lebih, hampir 2 minggu, laskar-laskar Front Pembela Islam mendatangi Kejaksaan Agung, dan kita mendorong agar Lukas Tingkes dan kawan-kawan ditangkap. Akhirnya jam 12 siang kami demo, jam 6 sore Lukas Tingkes ditangkap, saudara. Nah, yang kedua, Kapolda Kalimantan Tengah yang melakukan pembiaran, kami juga laporkan ke Mabes Polri, dan alhamdulillah laporan itu ditanggapi, dan yang bersangkutan sudah dicopot. Nah, jadi sekarang ini ditaruh di bagian Yanmas, pelayanan masyarakat. Nah, mudah-mudahan besok tinggal pensiun aja, saudara. Nah, tapi masih ada gembong-gembong yang lain yang belum tersentuh. Nah, kita tidak akan berhenti, kita akan terus berjuang, yaitu untuk memperkarakan mereka. Nah, adapun soal isu-isu pembubaran FPI, ini merupakan grand design, yaitu kelompok liberal yang memang dibiayai oleh foundation dari dalam maupun luar negeri, untuk menghabisi siapa saja yang mengganggu program-program mereka. Nah, maka itu saya umumkan di sini bahwa Front Pembela Islam sedang berkampanye Indonesia damai tanpa liberal. Kita membuat berbagai macam stiker, silakan buka di website FPI. Nah, saya usulkan kepada mereka-mereka yang ingin menegakkan Islam, yang ingin melawan, mengantisipasi gerakan liberal ini, maka kita perbanyak buat stiker di rumah kita, di mobil kita, di kendaraan kita, di pasar, di jalan, di mana saja. Nah, untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa liberal bukan Islam dan Islam bukan liberal, bahwa liberal ini kesesatan atas nama agama, liberal itu kesesatan atas nama agama. Maka itu perang antara liberal dengan umat Islam akan merupakan perang yang panjang sekali, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melawan mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, jadi bagi mereka yang mau tahu lebih banyak, silakan nanti beli suara Islamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kami mengajak tanggal 9 Maret hari Jumat, ba'da sholat Jumat, akan ada apel siaga umat Islam yang melibatkan seluruh ormas Islam.
turun ke HI untuk apel siaga Indonesia tanpa liberal. Nah, jadi kami minta bagi mereka yang punya waktu, punya semangat, punya kemauan untuk datang, bawa keluarga, bawa jamaah, bawa kawan, suarakan satu suara bahwa kita menolak kehadiran liberal di bumi Indonesia, ya ikhwan. Itu tanggal 9 Maret. Adapun aksi sejuta umatnya itu di akhir bulan Maret, tanggal 30 Maret, juga hari Jumat, ba'da sholat Jumat di Bundaran HI. Jadi tanggal 9 Maret dan 30 Maret kita akan buat aksi besar-besaran. Dan insya Allah saya dengan kawan-kawan dari DPP FPI akan ikut, dan yang bertindak sebagai panitia adalah Forum Umat Islam bersama Front Pembela Islam, untuk kita tunjukkan di negeri ini bahwa kita umat Islam tidak bisa dipermainkan oleh kelompok manapun yang ingin menghancurkan gerakan Islam, ya ikhwan. Nah, ini pengumuman. Jadi sekali lagi tanggal 9 Maret dan tanggal 30 Maret sampaikan, yaitu sebar luaskan ke semua saudara-saudara kita, jamaah kita, kawan kita, tetangga kita, kepada mereka yang cinta Islam, kepada mereka yang anti liberal, kepada mereka yang cinta negeri. Nah, kita ajak semua Indonesia tanpa liberal. Bahkan dari kelompok di luar Islam pun yang anti liberal, kita tidak akan pernah cegah mereka, yaitu untuk ikut dalam aksi Indonesia tanpa liberal. Karena liberal ini musuh semua agama, liberal ini musuh negara, liberal ini musuh NKRI, liberal ini musuh persatuan dan kesatuan. Nah, bagi mereka yang mau tahu apa dan bagaimana liberal, saya sarankan silakan beli buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam. Lengkap kita paparkan dengan berbagai macam argumentasi tentang bahaya liberal. Bagi mereka yang tidak punya uang, silakan buka website FPI, www.fpi.org.id. Anda bisa baca buku tersebut secara gratis. Nah, di situ kita muat buku tersebut. Nah, inilah bagian yang kami lakukan untuk perang melawan liberal. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemenangan, keberkahan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Silakan.